Komisi 1 DPR RI meminta perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia dapat memastikan kualitas layanan internet yang mereka berikan prima. Hal tersebut mengingat saat ini kegiatan masyarakat sebagian besar bergantung pada internet, mulai dari bekerja hingga sekolah. Komisi 10 DPR RI menerima masukan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN. Masukan-masukan MAKN dianggap menjaga nilai-nilai budaya dan dapat mendidik bangsa Indonesia ke sifat aslinya yang beradat. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah pusat agar kebijakan kuliah online dan internet gratis benar-benar dapat terrealisasi. Mengingat selama ini internet gratis tidak dapat terakses dengan baik serta kapasitas yang tersedia juga terbatas. Halo, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi di Selasa 14 Juli 2020 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami bawakan kepada Anda pada pagi hari ini. Dan di tema kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan hal yang masih sama nih dengan Suara Parlemen Petang edisi kemarin, yaitu potensi sekolah klaster baru corona. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin nih pada hari Senin 13 Juli 2020 ini sudah ada beberapa sekolah yang membuka kembali pertemuan tatap mukanya. Setelah mungkin beberapa bulan kemarin dilakukan secara daring, akhirnya pemerintah memutuskan untuk sekolah di zona hijau ini untuk tetap berbuka dan juga melakukan kegiatan tatap muka. Tapi nanti ini kita akan bahas apakah ini akan menjadi potensi klaster baru dari corona ya. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan tajuk utama nanti, kita akan menyaksikan dulu apa saja yang menjadi 3 berita pilihan pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya Ayu. Betul sekali pemirsa, yang pertama datang dari Komisi 1 DPR RI meminta perusahaan telekomunikasi harus pastikan kualitas sinyal di seluruh wilayah. Komisi 1 DPR RI meminta perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia dapat memastikan kualitas layanan internet yang mereka berikan secara prima. Hal tersebut mengingat saat ini kegiatan masyarakat sebagian besar bergantung pada internet mulai dari bekerja hingga sekolah. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Komisi 1 DPR RI meminta perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia dapat memastikan kualitas layanan internet yang mereka berikan prima. Hal tersebut mengingat saat ini kegiatan masyarakat sebagian besar bergantung pada internet, mulai dari bekerja hingga sekolah. Dalam rapat dengar pendapat dengan 3 perusahaan telekomunikasi, anggota Komisi 1 DPR RI Mukhlis Basri menyatakan penerapan WFH hampir di setiap instansi dan perusahaan serta kampus dan sekolah membuat adanya peningkatan kebutuhan internet. Mukhlis menambahkan kondisi ini membuat kebutuhan internet tidak lagi terpusat hanya di kota tetapi menyebar hingga ke seluruh wilayah. Jadi saya kira ya kita berharap kepada 3 penyedia jaringan ini seperti Telkomsel, Indosat dan XL ini tadi untuk menambah dan memperbaiki dan memantau jaringan-jaringan mereka sehingga anak-anak kita yang saat ini sekolahnya dari jauh melalui virtual ya kan. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah meminta pemerintah dan perusahaan telekomunikasi yang ada dapat melakukan pemerataan kualitas sinyal di seluruh wilayah. Rizky menyampaikan dirinya mendukung pembangunan jaringan internet di daerah 3T seperti arahan pemerintah. Kita butuhkan langkah-langkah yang spesifik dan konkret dari pihak swasta untuk membantu pemerintah agar bagaimana kita bisa merealisasikan mimpi atau dari kepentingan undang-undang kita membuka jaringan ataupun akses kepada informasi untuk masyarakat kita seluas-luasnya. Nadia dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Mukhlis Basri menyatakan bahwa penerapan WFH hampir di setiap instansi, perusahaan, kampus, dan sekolah membuat peningkatan kebutuhan internet di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu harus ada pemerataan kualitas sinyal di setiap daerah. Sementara itu, anggota Komisi 1 lainnya Rizky Aulia Rahman Natakusumah
mengungkapkan dirinya mendukung pembangunan jaringan internet di wilayah 3T tanpa mengenyampingkan wilayah lainnya, seperti arahan pemerintah. Ya, ini kalau kita lihat terkait dengan provider-provider internet yang sudah ada di Indonesia memang sudah cukup banyak variasinya, cuman banyak sekali dari merek-merek tersebut yang masih belum bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Yang ini ditekankan oleh pemerintah dan juga DPR RI untuk para provider internet ini untuk bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia yang akhirnya masyarakat bisa menggunakan secara nasional. Iya, betul tadi. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus mementingkan kebudayaan. Komisi 10 DPR RI menerima masukan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN. Masukan-masukan MAKN dianggap menjaga nilai-nilai budaya dan dapat mendidik bangsa Indonesia ke sifat aslinya yang beradat. Berikut laporan selengkapnya, pemirsa. Komisi 10 DPR RI menerima masukan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN. Masukan-masukan MAKN dianggap menjaga nilai-nilai budaya dan dapat mendidik bangsa Indonesia ke sifat aslinya yang beradat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, masukan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN dianggap penting untuk rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Karena Indonesia di masa lalu terdiri dari kerajaan-kerajaan yang bersatu. Untuk itu kerajaan yang masih ada sekarang perlu dijaga dan dilestarikan, agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah dan menjaga nilai-nilai budaya. Kekayaan Indonesia, kalau kita lihat dari geopolitik, ya, itu adalah justru ketika kita memiliki dulunya puluhan keraton, puluhan kerajaan Nusantara yang bersatu, yang disebut sebagai Persatuan Indonesia pada saat itu, kebangkitan nasional. Nah, ini nggak boleh hilang. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mengatakan, dengan masukan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara terhadap rancangan Undang-Undang Sisdiknas, diharapkan pendidikan akan mengarah kembali pada sifat asli masyarakat Indonesia yang jujur, disiplin, santun, dan beradat. Banyak masukan dari masyarakat, ya masyarakat adat, dan kita harapkan nanti masyarakat adat lainnya pun kita harapkan bisa bertemu dengan kami, sehingga makin banyak yang kita serap, semakin banyaklah hal yang kita dapatkan, dan ini akan memperkokoh jiwa semangat kita. Hasil pendidikan depan yang harus betul-betul seperti apa diinginkan oleh bangsa ini maju ke depan. Septia dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan masukan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN dianggap penting untuk RUU Sisdiknas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kerajaan Indonesia di masa lalu dan saat ini, sehingga kerajaan serta budayanya harus terus dilestarikan agar nilai budayanya tetap terjaga. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mengatakan dengan masukan dari MAKN terhadap rancangan Undang-Undang Sisdiknas, diharapkan pendidikan akan mengarah kembali pada sifat asli masyarakat Indonesia yang jujur, disiplin, santun, dan beradab. Ya, ini membicarakan mengenai RUU Sisdiknas, ada masukan dari MAKN. Kita berharap semoga benar nilai-nilai luhur dari kebudayaan Indonesia yang sangat beragam ini akan tetap lestari, namun juga tidak mengesampingkan dari globalisasi dan modernisasi yang sekarang sudah terjadi, ya Dadi. Ya? Betul sekali. Nah, kita Pak beralih kepada berita yang ketiga, pemirsa. DPR RI harap pemerintah perhatikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah pusat agar kebijakan kuliah online dan internet gratis benar-benar dapat terrealisasi, mengingat terbatasnya akses serta kapasitas internet gratis selama ini. Berikut laporan selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah pusat agar kebijakan kuliah online dan internet gratis benar-benar dapat terrealisasi. Mengingat selama ini internet gratis tidak dapat terakses dengan baik serta kapasitas yang tersedia juga terbatas. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas saat kunjungan ke asrama mahasiswa asal Papua di daerah istimewa Yogyakarta baru-baru ini. Yan Permenas juga mengajak para mahasiswa menyampaikan aspirasinya melalui wadah komunitas untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi atau lembaga-lembaga yang berkompeten. Bantuan studi, ya bantuan studi ini anak-anak ini kan rata-rata kuliah semua dari kampung semua dengan latar belakang yang pas-pasan. Jadi kita harap ke depan ini dukungan bantuan studi untuk mahasiswa di dalam dan luar negeri harus menjadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus. 2021 dana otsus akan selesai. 2022 harus revisi Undang-Undang Otsus untuk kita berlanjut.
Menyinggung terbatasnya fasilitas internet selama pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 4 bulan ini, Yan Permenas Mandenas berharap fasilitas internet dan telekomunikasi dapat ditingkatkan, sehingga memudahkan mahasiswa mengakses materi kuliah yang diberikan penyelenggara pendidikan atau kampus setempat. Nah, jadi kita harapkan di tahun 2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID ini ke depan dan juga mencegah penyebaran pandemi COVID, fasilitas internet dan telekomunikasi harus ditingkatkan kapasitasnya supaya semua bisa mengakses dan ke depannya tentunya pendidikan juga benar-benar bisa memberikan manfaat yang luas dan besar kepada anak-anak mahasiswa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pernyataan datang dari anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas dalam kunjungannya ke asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta. Ia mengajak para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya melalui wadah komunitas untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi atau lembaga-lembaga yang berkompeten. Terkait terbatasnya fasilitas internet selama masa pandemi COVID-19, ia berharap fasilitas internet dan telekomunikasi dapat ditingkatkan sehingga memudahkan mahasiswa yang mengakses materi kuliah dan diberikan penyelenggaraan pendidikan atau kampus setempat. Ya, ini juga kualitas internet di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan lagi. Betul. Terutama di daerah-daerah yang 3T dia terdepan, terluar, dan terpinggirkan. Itu memang harus diperhatikan lagi karena masyarakat terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan itu mereka terkadang jangankan mendapat internet gratis, mendapat internet yang berbayar pun mereka kadang sangat sulit. Betul sekali, dan ini juga sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Kalau misalkan membicarakan mahasiswa ini kan mungkin banyak yang masih dibiayai oleh orang tuanya, dan pastinya kalau orang tuanya ini pekerjaannya terdampak dari pandemi COVID-19 dan harus kembali mengeluarkan biaya untuk internet, ini pasti akan menjadi beban yang lebih lagi ya, Dadi. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda 3 berita pilihan pertama. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan di segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar, dan di meja kami sudah ada 2 surat kabar. Yang pertama nanti kita akan membahas dari Harian Kompas nih, Ayu. Betul di Harian Kompas itu membahas apa? Nah, ini kalau di Harian Kompas kita akan membahas mengenai ini masalahnya tentang ekonomi nih, syarat pencairan NPHD ini dikendurkan, ini mengenai keterbatasan ruang fiskal di daerah menjadi kendala dari pencairan anggaran Pilkada tahun 2020. Kalau di Koran Tempo di sini kita akan membahas dari tadi menata ulang program Kartu Prakerja ini, karena memang ada penataan ulang dari program Kartu Prakerja yang diinisiasikan oleh Presiden kemarin dan baru ditandatangani perpresnya, dan kita akan membahasnya dalam headline surat kabar sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, harian surat kabar yang pertama datang dari Kompas mengenai syarat pencairan NPHD dikendurkan. DPR dan Kementerian Dalam Negeri sepakat mengendurkan syarat pencairan dana naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk pemilihan kepala daerah 2020. Hal ini disebabkan tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat di tengah pandemi COVID-19. Disepakati pencairan NPHD yang bersumber dari APBD pada tahap kedua paling sedikit 60% sudah harus dibicarakan paling lama 5 bulan sebelum pemungutan suara. Lebih jauh, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat perlindungan diri guna memenuhi kelengkapan protokol kesehatan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengatakan seluruh pihak harus mampu memahami kondisi daerah saat ini, mengingat semua daerah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Ini berkaitan dengan pilkada yang sempat terhenti nantinya di tahun 2020 ditunda, dan ini memang dikarenakan pandemi COVID-19 akhirnya banyak sekali daerah-daerah yang akhirnya kesulitan dari segi anggaran untuk bisa mengadakan pilkada serentak yang harusnya diadakan di tahun 2020 besok ya. Dan kita beralih ke headline surat kabar selanjutnya pemirsa dari Tempo. Di sini membahas menata ulang program Kartu Prakerja. Pemerintah melakukan sejumlah perubahan dalam tata kelola pelaksanaan program Kartu Prakerja. Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudi Salahuddin menuturkan perbaikan dilakukan untuk merespons masukan dan hasil evaluasi yang dilakukan lingkup internal komite ataupun kementerian atau lembaga lain. Rudi menjelaskan perbaikan itu dilakukan dari tujuan program yang semula hanya berfokus meningkatkan kemampuan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja, kini juga ditujukan untuk pengembangan kemampuan wirausaha. Perbaikan berikutnya adalah penegasan mengenai ketentuan kepesertaan. Verifikasi data peserta akan dilakukan berlapis dengan mencocokkan data kependudukan dan data lain yang dikelola kementerian atau lembaga terkait. Meskipun masih menunggu perubahan dari Permenko tersebut, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan merespons bahwa perbaikan program yang dituangkan dalam aturan baru tersebut secara garis besar telah melaksanakan rekomendasi dari lembaganya. Ya, ini kalau membicarakan mengenai kartu prakerja, mungkin masih banyak masyarakat ini yang salah kaprah nih, Dadi. Ya, jadi dikatakan bahwa ini adalah kartu yang kalau misalkan belum bekerja, masih menganggur, ini kita digaji oleh pemerintah. Tidak seperti itu ya. Jadi ini adalah kartu yang akan memfasilitasi atau mempersiapkan para masyarakat Indonesia ini untuk menghadapi dunia kerja untuk bisa meningkatkan soft skill mereka. Betul sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas apa saja menjadi headline surat kabar. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama terkait dengan potensi sekolah klaster baru corona. Selengkapnya sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan tajuk utama yaitu potensi sekolah klaster baru corona, di mana dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021 pada Senin kemarin 13 Juli 2020 nyatanya menimbulkan banyak catatan nih yuk ya. Betul sekali. Keputusan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nadiem Makarim juga bersama Ketua ini kemarin sempat menimbulkan polemik juga nih yuk, karena kan memang banyak sekali sekolah-sekolah yang masih berada di zona merah. Betul sekali, dan kalau kita lihat juga ini kan angka dari kasus COVID-19 ini di Indonesia masih lebih dari 1.000 ya, Dadi. Namun sudah ada nih beberapa sekolah yang akhirnya diputuskan untuk dibuka dan melakukan kegiatan tatap muka. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini akan menjadi klaster baru corona atau tidak? Dan nanti kita akan membahas bersama dengan salah satu anggota DPR yang sudah hadir pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan saksikan dulu tajuk terkait dengan potensi sekolah klaster baru corona, pemirsa. Potensi sekolah klaster baru corona. Pemerintah akan membuka sekolah pada masa pandemi COVID-19. Kita harus mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud
dan juga Kementerian Agama untuk berkaca dari negara lain yang mulai membuka sekolah, tapi justru ditemukan potensi klaster baru corona di sekolah. DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Republik Indonesia belajar dari negara lain yang sudah mulai turun kasusnya, bahkan zero kasus. Kemudian membuka sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun nyatanya ditemukan kasus baru karena siswa dan guru tertular COVID-19. Sekolah menjadi klaster baru. Di Cina, ketika kembali membuka sekolah setelah kasus COVID-19 nol selama 10 hari. Bukan sekolah juga disertai dengan persiapan yang matang dan benar-benar dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan di Cina, para guru yang akan mengajar sudah menjalani isolasi dahulu selama 14 hari sebelum sekolah dibuka. Sementara itu, Inggris, Prancis, Finlandia telah membuka sekolah, tapi ditemukan adanya siswa terpapar COVID-19 dan kembali menimbulkan klaster baru. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan para pakar epidemiologi sebelum memutuskan kembali membuka sekolah pada tahun ajaran baru 2020-2021, tepatnya bulan Juli 2020. Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai ahli harus didengar dan dipergunakan rekomendasinya terkait dengan rencana pemerintah membuka sekolah kembali. Demi melindungi anak-anak Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus super hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan kembali membuka sekolah. Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak. Ya, pemirsa, tadi sudah kita saksikan tajuk utama terkait dengan klaster baru corona nih Ayu ya. Dan sekarang sudah hadir bersama kami dalam studio TV Parlemen Bapak Andreas Hugo Parera, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP Dapil NTT 1. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Ayu. Pak? Baik. Sehat Pak ya? Salam sehat. Salam sehat selalu Bapak. Sehat selalu Pak ya. Bapak, ini pada segmen kali ini kita membahas mengenai tajuk mengenai sudah ada sekolah yang dibuka, namun sebenarnya kalau kita lihat angka dari positif corona di Indonesia masih lebih dari 1.000 per harinya Bapak. Bagaimana pendapat Bapak melihat fenomena ini? Ya, jadi kalau kita lihat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini di dalam rapat dengan Komisi 10 kurang lebih 3 minggu yang lalu deh. Itu beliau menjelaskan dan itu kemudian diumumkan ke publik. Dan di dalam peraturan tersebut ada yang sifatnya larangan dan ada yang sifatnya himbauan. Jadi kalau pertama bahwa yang tidak boleh melakukan atau belum boleh melakukan pendidikan pendidikan tatap muka tanggal 13 Juli itu semua mulai dengan pendidikan tahun ajaran 2020. Tahun ajarannya Pak ya. Nah, di dalam memulai ajaran di tahun ajaran itu ada dua metode. Metode pendidikan jarak jauh dan metode pendidikan tatap muka. Ya. Nah, metode pendidikan jarak jauh itu dilakukan hanya di daerah yang metode pendidikan jarak jauh itu dilakukan untuk daerah yang zona merah dan zona kuning. Ya. Di situ tidak boleh dilakukan pendidikan tatap muka secara langsung. Nah, yang boleh melakukan pendidikan tatap muka itu hanya di daerah yang zona hijau. Baik. Jadi itu jelas, ada aturan itu. Kemudian di dalam daerah zona hijau itu
ada pertama persyaratannya adalah daerah zona hijau. Yang kedua ada rekomendasi dari kepala daerah, entah itu karena wilayahnya itu adalah kabupaten atau kota, mesti ada rekomendasi dari kepala daerah, di situ bupati atau wali kota. Kemudian ada rekomendasi dari gugus tugas, dan di situ ada persyaratan-persyaratan protokol COVID yang harus dipenuhi. Dan yang berikut bahwa ada kesepakatan antara sekolah dan orang tua murid, bahwa itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Jadi di situ jelas gitu. Dan di Indonesia ini ada 134 daerah yang zona hijau, kabupaten atau kota yang zona hijau. Nah, di 134 tersebut belum tentu semua melaksanakan pendidikan secara tatap muka. Karena di situ masih harus memenuhi persyaratan-persyaratan tadi gitu. Persyaratan kepala daerahnya memberikan rekomendasi, kemudian persyaratan memenuhi protokol COVID yang sekian banyak item, saya lupa persis berapa item tapi cukup detail. Dan kemudian ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah di situ tentu berbeda-beda. Misalnya di daerah-daerah di pegunungan Papua. Nah itu kan daerah yang relatif ya tidak banyak kontak fisik ya Pak. Ya fisik dengan dunia luar gitu, artinya dengan masyarakat di luar. Relatif aman. Nah, sehingga relatif aman. Misalnya saya baca juga, dengar juga informasi di daerah Agats, mereka memutuskan untuk melakukan pendidikan secara tatap muka. Kenapa? Karena di sana sinyal susah. Baik. Kemudian juga kalau tidak dilakukan pendidikan secara tatap muka, anak-anak praktis tidak mendapat apa-apa gitu. Betul. Nah di situ ini pertimbangan karena Indonesia ini begitu luas, maka keputusan itu ada di unit paling kecil. Bahwa larangan itu udah jelas, daerah zona merah, zona kuning, tapi zona hijau itu dengan persyaratan-persyaratan. Berarti memang mempertimbangkan dari tadi yang sinyal susah di beberapa daerah dan juga juga beberapa murid yang tidak bisa secara tetap. Pertimbangan pertama itu adalah aspek kesehatan pasti. Kesehatan Pak ya. Aspek kesehatan. Baru yang berikut adalah pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan ya pendidikan juga tetap perlu gitu. Tapi aspek kesehatan adalah yang utama dan terutama. Berarti ini pemilihan pembukaan sekolah-sekolah ini harus dipilih benar-benar secara matang Pak ya, karena kan ini tentunya zona hijau ini dan juga zona kuning, zona merah ini tentunya bisa berimplikasi pada munculnya klaster baru. Betul di situ ya kita semua khawatir, artinya pengalaman di beberapa negara kan setelah dibuka kemudian ini lagi gitu, ditutup kembali gitu. Nah di sini memang benar-benar soal daerah zona hijau tadi itu harus benar-benar memenuhi persyaratan-persyaratan tadi gitu. Dan yang terakhir adalah antara guru dan orang tua murid itu mereka yang memutuskan apakah bisa dilakukan pendidikan tatap muka atau tidak gitu. Bahkan beberapa waktu terakhir ini diusulkan supaya unit zona itu diperkecil jadi kecamatan gitu. Kalau kabupaten terlalu luas, diperkecil ke kecamatan. Tapi menurut saya sebenarnya itu wilayah itu bisa diputuskan oleh bupati. Jadi misalnya Kabupaten A, di Kabupaten A tersebut ada kecamatan yang praktis ya tidak pernah terjadi infeksi penularan COVID-19. Ya silakan gitu. Tapi memang harus benar-benar diisolir gitu. Baik. Tadi Bapak telah menjelaskan bahwa ini sebenarnya syaratnya banyak sekali untuk membuka suatu sekolah kembali seperti itu ya Pak. Namun kemarin kan sudah ada beberapa yang sudah buka di beberapa daerah ya Pak, sekolah-sekolah ini. Nah ketika sudah dibuka Pak, ini sebenarnya nanti seperti apa protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemendikbud di dalamnya Pak? Ya di situ perlu dievaluasi dan itu adalah wilayah gugus tugas tentunya. Artinya gugus tugas yang harus melakukan evaluasi apakah mereka mengikuti protokol COVID-19 atau tidak gitu. Ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan panduan. Panduan rambu-rambu untuk yang ini tidak bisa, absolut tidak bisa, yang ini bisa dengan persyaratan gitu. Nah persyaratan itu harus diperhatikan oleh gugus tugas. Karena gugus tugas itu kan ada dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT RW bahkan. Nah, disitulah mereka harus melakukan evaluasi terhadap itu gitu dan memberikan laporan.
Oke, baik Bapak. Ini masih akan kita bahas kembali Bapak mengenai tajuk hari ini, yaitu pembukaan sekolah. Akankah membuat klaster baru dari virus corona? Namun kita akan jeda sejenak terlebih dahulu pemirsa. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen bersama saya Dede Ramadan dan juga rekan saya Ayu Rahmawati. Dan kita masih bersama dengan Bapak Andreas Sugo Parera. Kita akan membahas di sini, Pak. Sebetulnya kalau terkait dengan Bapak sudah jelaskan zona merah, zona kuning, zona hijau itu kan ada masing-masingnya, Pak ya. Nah, kalau zona kuning sendiri, Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah memang ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kemendikbud, Pak, dan juga gugus tugas terkait dengan pembukaan sekolah di zona kuning? Karena kan abu-abu nih, Pak, kalau zona kuning itu kan. Jadi memang ada wacana. Tadi pagi bahkan saya baru dengar dari penjelasan dari Pak Doni Muniardo, Kepala Gugus Tugas, bahwa banyak masyarakat mengusulkan, menurut beliau banyak masyarakat mengusulkan untuk mempertimbangkan juga di zona kuning itu diizinkan untuk memulai pendidikan tatap muka gitu. Nah, ini akan menimbulkan kontroversi lagi gitu. Karena ini sedang berjalan gitu. Karena yang di zona hijau aja belum dievaluasi gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya lebih baik jangan dulu deh. Artinya ada dua bulan ke depan kita melakukan evaluasi dulu yang di zona hijau, baru kemudian dipertimbangkan untuk daerah zona kuning ini. Karena apa? Karena sangat rentan pada anak-anak, riskan gitu pada anak-anak ketika kita memberikan ruang mereka untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kalau saya perhatikan sekarang ini banyak sekali anak-anak yang nggak pakai masker gitu. Dan apalagi di rumah nggak pakai masker, di tempat umum main nggak bisa pakai masker. Apalagi ketika bertemu dengan teman-temannya gitu. Nah, sehingga menurut saya sih lebih baik dipertimbangkan betul-betul. Bahkan kita beri kesempatan dulu yang daerah zona hijau ini dievaluasi dulu gitu.
dan kalau memang aman baru dipertimbangkan untuk daerah zona kuning. Oke, baik Pak. Ini kalau untuk daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga kemarin angka penularan dari COVID-19 itu masih sangat tinggi. Apakah ini sudah fix dari Kemendikbud akan melakukan kegiatan pembelajaran online selama 1 semester ke depan, atau masih dimungkinkan ini seperti Korea Selatan Pak, jadi ada kegiatan pembelajaran itu secara buka tutup? Ya, kalau daerah seperti ya kota ya, daerah perkotaan, apalagi kota besar seperti Jakarta, Bandung, pendidikan jarak jauh relatif saya tidak katakan mudah, tetapi lebih mungkin bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena fasilitas internet, media yang menghubungkan antara pendidik atau antar guru dan siswa itu relatif lebih terjangkau gitu. Meskipun tidak semua juga gitu, karena ini kan beda-beda tiap orang, kemampuan tiap orang untuk soal pengadaan gadget, terus kemudian kemampuan guru dan kemampuan menggunakan IT. Tetapi fasilitas utama yang paling penting itu yaitu sinyal, itu relatif bisa terjangkau dengan baik gitu. Nah, problemnya itu kan ada di daerah-daerah yang sulit sinyal gitu, daerah-daerah di bagian timur atau daerah-daerah yang agak pedalaman. Nah, sehingga kalau daerah seperti Jakarta, kota-kota besar ini dan daerah ini juga kebanyakan rentan dalam komunikasi dan transportasi hubungan. Nah, sehingga praktis orang tuh pasti akan ada di dalam kerumunan-kerumunan. Pasti. Nah, sehingga menurut saya sih lebih baik jangan dulu deh. Karena banyak di daerah ini adalah juga termasuk daerah zona kuning dan zona merah gitu. Jakarta praktis tidak ada daerah zona hijau. Betul sekali. Tapi Pak, kalau untuk yang siswa kurang mampu ini seperti apa nanti bantuannya? Karena kan ini internet pasti akan menimbulkan biaya yang lebih ya Pak. Nah, oleh karena itu Kemdikbud sampai dengan saat ini memberikan fasilitas kemudahan dengan penggunaan dana BOS. Untuk dana BOS itu bisa digunakan untuk mensupport siswa, guru dan siswa untuk pengadaan pulsa gitu. Sehingga dengan demikian ini lebih memudahkan. Nah, kemarin juga saya lihat bahwa nanti sebentar lagi kan akan dibagikan PIP, Program Indonesia Pintar, kepada siswa-siswa. Nah, ini kalau dulu mereka biasa gunakan untuk ya membeli seragam, membeli sepatu. Nah, ke depan mungkin bisa menggunakan untuk ya beli gadget yang murah atau beli pulsa, sehingga dengan demikian bisa program pendidikan jarak jauh bisa dilakukan. Baik Pak, ini terakhir Pak pertanyaannya, bagaimana sebetulnya peran orang tua dalam kebijakan ini? Karena kan memang pemerintah juga menginginkan adanya koordinasi antara guru dan juga orang tua dalam bisa mengedukasi anak-anaknya untuk bisa belajar, ataukah belajar tetap di rumah kah, ataukah memang belajar harus tetap muka? Ya, Pak Mendikbud itu baru melonsing soal pendidikan Merdeka Belajar ya. Konsep pendidikan Merdeka Belajar. Di dalam proses pendidikan Merdeka Belajar itu peran orang tua itu penting. Peran orang tua itu penting. Di samping guru, peran orang tua itu penting. Selama ini kebanyakan kita orang tua termasuk ya kita ini berpikir bahwa kalau soal pendidikan itu urusan guru gitu, urusan sekolah gitu. Yang penting sudah bayar gitu Pak ya. Yang penting kita sudah bayar, bayar juga sambil ngomel-ngomel, tapi mau menyerahkan seluruh urusan anak itu kepada guru gitu. Nah, kita harus melihat bahwa pendidikan itu tanggung jawab dan tugas utama itu ada pada orang tua gitu. Guru melanjutkan, guru merupakan pembimbing yang mendampingi orang tua di dalam mendidik anak, terutama anak-anak di dalam usia ya sekolah pendidikan dasar sampai menengah, itu tanggung jawab utama pada orang tua gitu. Nah, saya kira paradigma pola berpikir ini harus dirubah gitu. Dengan demikian ada kesadaran penuh dari orang tua untuk bertanggung jawab utama dan terutama terhadap anaknya. Nah, kemudian guru mendampingi di jam-jam pelajaran. Kenapa? Dalam satu hari 24 jam anak tuh lebih banyak sama orang tua ketimbang sama di sekolah. Di sekolah kan 6 jam, 7 jam. Nah, setelah itu selebihnya dia ada bersama orang tua atau dia ada di bawah tanggung jawab orang tuanya gitu. Berarti ini semoga bisa menjadi pembelajaran lagi buat orang tua juga Pak, bahwa anak-anak juga butuh bimbingan dari orang tua selain dengan guru. Bukan anak-anak juga butuh, memang anak-anak harus Pak ya. Harus gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga ada yang akhirnya mereka menyerahkan kepada sekolah, akhirnya mereka tidak ikut campur tangan untuk bisa merubah dari karakter anak tersebut. Saya kira salah satu hikmah penting dari ya peristiwa ini bahwa kita tidak merawat pandemi ini,
yaitu untuk dunia pendidikan, yaitu tadi gitu. Koordinasi antara guru. Ya menyadarkan kita bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, terutama anak-anak di usia sampai dengan usia belasan. Sekolah menengah, Pak, ya. Gitu. Okay. Baik, Pak Andreas, terima kasih banyak Pak sudah hadir di Studio TV Parlemen Pak pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Andreas Hugo Parera, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP Dapil ND 1 terkait dengan tajuk utama kita, dan juga berakhir sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Kadang aku merindukan sentuhan wanita. Ingin ku curahkan semua hasrat di jiwa yang telah lama ku pendam. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri, tapi ku masih bisa bahagia. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Di
pemirsa Suara Dapil, saat ini kami sedang berada di Kasultanan Kasepuhan Cirebon yang sudah ada sejak 490 tahun yang lalu. Tepatnya saat ini saya sedang berada di situs Dalam Agung Pakungwati yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430. Dan saat ini Kasultanan Kasepuhan Cirebon merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Luasnya mencapai hingga 25 hektar. Kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 8, yaitu Bapak Satori, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Seperti apa kegiatan kami saat berada di daerah pemilihan Bapak Satori? Tetap ikuti Suara Dapil, Suara Daerah Pemilih. Keraton Kasepuhan adalah keraton tertua dan terluas yang ada di Cirebon dibandingkan Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kaprabonan. Keraton Kasepuhan menempati lahan seluas 25 hektar yang terdiri dari berbagai macam bangunan. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Bangunan Siti Hinggil merupakan bangunan pertama atau bangunan paling terdepan saat pengunjung memasuki kawasan keraton. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Masuk lebih ke dalam kompleks keraton, pengunjung akan disambut gapura bergaya Majapahit. Kata gapura diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Ghafur, yang memiliki makna Maha Pengampun. Saat ini Keraton Kasepuhan dipimpin oleh Sultan Sepuh 14 bernama Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat. Selain menjadi tempat pelestarian budaya, Keraton Kasepuhan juga masih mengadakan berbagai acara tradisi yang diselenggarakan setiap tahun. Acara Panjang Jimat salah satunya. Panjang Jimat adalah acara yang diselenggarakan